dan juga terbuka untuk siapapun. Linux ini memiliki varian atau distro seperti Ubuntu, Debian, Fedora, sama Linux Mint. Terus maskot resminya dari Linux ini itu untuk seekor penguin yang menjadi simbol kebebasan dan keterkaitan Linux seperti yang di bawah itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Terus selain itu ada komponen utama di dalam Linux, yaitu ada 4, ada kernel, shell, file system, dan utilities application. Yang pertama ada kernel, yaitu inti sistem operasi yang mengatur sumber daya perangkat keras. Lalu ada shell, yaitu akar muka antara pengguna dan kernel. Selanjutnya ada file system, ini untuk mengatur penyimpanan dan pengambilan data. Terus utilities dan application ini program tambahan seperti text editor dan browser. Selanjutnya untuk Linux di sekitar kita, ini ya, tanpa kita sadari, Linux telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Banyak perangkat dan layanan yang kita gunakan setiap hari sebenarnya itu berjalan di atas sistem operasi Linux. Misalnya smartphone, Android, server kampus, smart TV, dan sebagainya. Oke, untuk sendiri di market desktop ya, penggunaan biasa kita itu memang masih jarang. Tapi untuk lingkungan server dia itu sering banget dipakai. Jadi ini ada data terbaru 2024 mengatakan bahwa 63% server di seluruh dunia itu menggunakan sistem operasi berbasis Linux. Kemudian penggunaan Linux itu bisa bermacam ya. Bisa menjadi server paling sering, lalu cloud computing menjadi superkomputer, IoT Internet of Things menjadi desktop, kemudian embedded system. Embedded system itu seperti Raspberry Pi, ESP dan sebagainya. Selanjutnya yaitu Linux distribution atau distro. Linux memiliki banyak distribusi, yaitu versi atau turunan sistem operasi Linux yang dikembangkan oleh komunitas maupun perusahaan dengan tujuan dan karakteristik berbeda. Setiap distro menggabungkan kernel Linux, berbagai aplikasi, serta antar muka pengguna sesuai kebutuhan. Beberapa distro populer diantaranya adalah Debian, Ubuntu, Arch Linux, dan Fedora. Nah, selanjutnya ini kita akan bagi teman-teman semua menjadi 4 kelompok untuk berdiskusi 4 subbab dari Linux yang ada Fedora, Debian, Ubuntu, Linux Mint. Nah, untuk pembagian kelompoknya ini langsung per baris ke kanan kirinya langsung aja. Jadi yang baris pertama itu kelompok 1 membahas tentang Fedora, terus yang kelompok 2 membahas tentang Debian, kelompok 3 membahas tentang Ubuntu, dan kelompok 4 membahas tentang Linux Mint. Silakan. Waktunya 30 menit ya. Silakan diskusi.
Ada yang mau mengawali buat presentasi? Enggak, kalau Kalau tiga. ditawarin kayaknya excited banget ya. Kelompok 3. Gak apa-apa duluan. Oh ya, baik. Jadi apa kamu duluan aja? Oke. Beri tepuk tangan untuk Ya. kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu tentang sistem operasi Debian Linux. Nah, apa sih itu Debian Linux? Nah, jadi Debian adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan secara terbuka dan oleh komunitas global bernama Proyek Debian. Nah, pertama kali dibuat oleh Ian Murdoch pada tahun 1993. Nah, Debian juga dikenal sebagai distro Linux yang stabil, aman, dan bebas digunakan atau open source. Debian Linux juga menjadi dasar dari banyak distribusi populer seperti Ubuntu, Kali Linux, dan Linux Mint. Penggunaan Debian Linux digunakan secara luas sebagai sistem operasi server karena kestabilannya tinggi. Banyak juga dipakai di instansi pendidikan, riset, dan pemerintah. Cocok untuk pengembangan aplikasi dan pemrograman open source. Dapat juga digunakan sebagai desktop environment dengan tampilan GUI seperti GNOME, XPCA atau sering juga menjadi pilihan untuk cloud computing, jaringan komputer, dan cybersecurity. Selanjutnya ada kelebihan Debian Linux, diantaranya yaitu stabil dan handal untuk jangka panjang, aman, jarang terkena virus atau crash, gratis dan open source tanpa lisensi bayar, memiliki ribuan paket software yang mudah diinstal melalui apt atau advanced packaging tool, dan didukung oleh komunitas global yang aktif dan dokumentasi lengkap. Dan untuk penggunaannya yaitu kurang ramah untuk pemula, terutama pada cara instalasi manual. Versi perangkat lunak biasanya lebih lama karena diuji untuk stabilitas terlebih dahulu. Tampilan akan muka standar jika belum dikompensasi, dan beberapa driver hardware baru tidak langsung tersedia secara default. Kesimpulan, ya di sini dapat disimpulkan bahwa Debian merupakan sistem operasi berbasis Linux yang bersifat open source, stabil dan aman digunakan. Sistem ini cocok untuk server, pendidikan, serta pengembangan perangkat lunak karena memiliki dukungan komunitas yang luas dan ribuan paket aplikasi gratis. Meskipun tampilannya sederhana dan membutuhkan penyesuaian bagi pengguna baru, Debian tetap menjadi salah satu distribusi Linux paling andal dan populer di dunia open source. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya bertanya. Silakan. Ya. Jadi kan mau tanya, kan aku pengguna Windows ya. Kayak Linux itu hal yang asing buat aku, Debian itu hal yang asing buat aku. Jadi kalau sebagai pengguna baru itu, selain tantangan yang ada di depan tadi, itu tantangan utamanya apa ya, Mas? Buat pengguna Debian baru gitu. Buat tantangan pengguna baru, ya paling tampilannya aja sih Mas, soalnya kan
standar ya, terus kurang apa sih? Ya kurang keren gitu lah. Jadi pengguna tuh butuh waktu buat adaptasi dan belajar komen lainnya gitu. Ya, seperti itu. Ada lagi? Baik, karena saya rasa udah ada yang mau tanya lagi, presentasi akan ditutup oleh teman saya. Yang akan menjadi Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya ada lagi yang mau mancing teleponnya? Oh, maju sendiri atau setuju ini? Setuju Pak. Ya aja ya. Oh ya. Gitu ya. 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 Oke. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempresentasikan tentang sistem operasi Ubuntu Linux. Langsung aja ya. Pengertian: Ubuntu adalah sistem operasi berbasis Linux yang bersifat gratis dan open source. Dikembangkan oleh Kanika. Nama Ubuntu berasal dari bahasa Amerika yang berarti kemanusiaan terhadap sesama. Sistem ini dikenal dengan mudah digunakan, aman dan cocok untuk berbagai keperluan seperti komputer pribadi maupun server. Nah, ini kelebihannya. Itu ada gratis dan bersifat open source. Terus yang kedua, aman dari virus dan malware. Terus yang ketiga, ringan dan tidak memerlukan spesifikasi tinggi. Terus yang keempat, stabil serta jarang mengalami error. Terus yang kelima, dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Terus yang terakhir, memiliki komunitas besar yang aktif membantu pengguna. Terus kegunaan itu ada tidak semua software populer tersedia. Terus yang kedua, membutuhkan penyesuaian bagi pengguna baru terbiasa dengan Windows. Terus yang ketiga, dukungan driver untuk beberapa perangkat masih terbatas. Terus yang keempat, beberapa aplikasi membutuhkan perintah terminal untuk instalasi atau konfigurasi. Terus yang terakhir, kompatibilitas file dan format tertentu kadang kurang sempurna. Selanjutnya ada penggunaan, jadi digunakan pada komputer pribadi untuk aktivitas sehari-hari seperti mengetik, browsing, dan belajar. Yang kedua dipakai sebagai server web atau server database di perusahaan dan lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga banyak digunakan oleh pengembang, developer untuk membuat dan menguji aplikasi. Yang terakhir adalah cocok untuk laboratorium komputer dan pembelajaran sistem operasi di sekolah maupun di kampus. Terakhir kesimpulan. Jadi Ubuntu Linux ini merupakan sistem operasi gratis, aman, dan open source yang mudah digunakan untuk berbagai kebutuhan, baik pribadi maupun profesional. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan dalam kompatibilitas software dan driver, Ubuntu ini tetap menjadi pilihan populer karena stabilitas, kecepatan, serta dukungan komunitas yang luas. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan dari kelompok kami? Apa sih keunggulan utama Ubuntu dalam lingkungan kerja dan pengembangan aplikasi? Oke, jadi karena Ubuntu ini memiliki hubungan jangka panjang atau LTS, Ubuntu ini punya banyak tools development jangka panjang. Jadi itu bisa dipakai dan bisa kompatibel dengan berbagai teknologi cloud dan server. Aku belum jawab? Apakah ada yang perlu ditanya lagi? Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Sama-sama.
mungkin juga kelompok dulu ya Mas. Untuk minggu depan mungkin kelompok berapa ya? 1 dan 2 ya. Dipersiapkan ya. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran ini sendiri itu adalah pembelajaran ini membuat kita paham bahwa Ubuntu dan Debian itu sama-sama operating system yang open source atau khususnya terbuka. Kemudian Debian dan Ubuntu itu mereka itu stabil dan aman digunakan. Keamanannya itu tinggi sehingga cocok banget dipakai untuk server. Dua-duanya sama-sama aman, Pak. Apa Mas? Dua-duanya sama-sama aman atau ada yang lebih aman? Sama-sama aman dan faktanya itu sebenarnya Ubuntu itu anaknya dari Debian. Jadi dikembangkan dari Debian jadi perbedaan paling signifikan itu kalau Debian itu lebih lama ya aplikasinya, versinya ini. Karena dia diupdate-nya itu setiap 1 atau 2 tahun sekali. Sedangkan Ubuntu itu setiap 6 bulan sekali. Selain itu, Debian dan Ubuntu itu juga sama-sama punya dukungan yang komunitas yang besar dan aktif ya. Jadi hari ini penting banget karena pengguna bisa saling bantu kalau ada masalah. Jadi kalian kalau memiliki masalah di OS kalian kan bisa tanya, diskusi di forum gitu. Terus Ubuntu itu juga sering dipakai di bidang pendidikan dan perkantoran karena tampilannya lebih user-friendly, mudah diinstal, dan sedangkan Debian itu jauh lebih sering dipilih karena stabilitasnya tinggi dan jarang error. Jadi intinya tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan pengguna. Pengguna menginginkan sistemnya seperti apa, itu bisa disesuaikan. Jadi itu saja pembelajaran untuk hari ini. Apabila kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.